Ini aset negara ini. Jadi saya nggak boleh sesuka saya keputusan untuk aset negara. Ini kan tadi pemberitahuan dari pedagang itu akan kita catat betul. Akan kita catat betul. Ya. Bupati, tolong dibuka gerbangnya, kami mau bertemu dengan Bapak Bupati lagi. Kami mohon kebersamaan yang mengangkat ini, yang melatih pas kemenangan Bapak Bupati itu siapa? Bertiga-tiga mana ini? Tolong Pak Bupati buka dulu gerbangnya, disuruh dulu satpam-satpam ini mundur. Wah, sadang iwak naknya hai. Sound system level G ya. Siapa yang pilih EDGP ketika pilkada? Ada harapan Muna, ada harapan Muna. Ada nggak perubahan ini? 1 tahun lebih belum ada perubahan. Pak Bupati, kami sudah bayar kios, kami tekan kredit. Kenapa lagi sekarang ada sewa-sewa? Pulang saja. Pulang dulu. Pakai 1 juta Persatuan Pedagang Pasar Sidikalang baru terbentuk berapa hari yang lalu. Jadi P3S ini terbentuk hanya karena ada masalah. Ada masalah yang berkaitan dengan surat persetujuan bupati, bukan surat SK. Salah sebenarnya sebetulnya Pak Pak, hanya salah dengar aku atau enggak tahu. Ini surat persetujuan. Jadi sebelum saya lengkapi ini P3S, kami datang ke sini halnya penolakan sistem sewa kios pasar Sidikalang. Jadi ya saya hadir di sini sebagai ketua, sekretaris saya Asyar Marbut, dan kami ingin Pak Bupati ini kami sebagai penasihat P3S. Bersedia Pak? Bersedia. Bersedia. Sepanjang keberadaan Bupati itu membantu pedagang, Bapak kami dulu jadi Bupati. Oke. Bersedia Pak Bupati jadi penasihat P3S? Berarti kawan. Berarti Bupati adalah pedagang. Dari baru yang boleh ngatur. Odo jago-jago. Oke. Jadi kami pengurus organisasi ini menyatakan
bahwa kami menolak saya begini iya kita sidang biar supaya dengan bupati nanti dan begini bahwa kami menolak surat persetujuan Bapak Permati nomor 511.2/4786 tentang persetujuan masa dan besaran tarif sewa kios Blok A dan Blok B tertanggal 7 Oktober 2020 yang dilakukan PLT Direktur PD Pasar Sidikalang ke Barat di Komplek Pasar Sidikalang pada hari Selasa tanggal 15 Oktober kemarin. Menolak. Yang kedua, bahwa besaran tarif sewa yang dipaparkan oleh PLT Direktur Pasar itu yang sesuai yang tertera di surat persetujuan itu berdasarkan kios harganya 1.700 sampai 2.800 sekian per tahun tidak berdasar. Setuju? Bahwa sesuai hasil sosialisasi yang dilakukan kepada pedagang pada era Bupati Dairi periode 99-2004-2004-2009 MP Tumanggo bahwa biaya pembangunan pajak Blok A Blok B dari pinjaman daerah kepada Menteri Keuangan senilai 17 miliar. Betul Bapak Ibu? Bahwa Bupati Dairi MP Tumanggo tidak pernah menerangkan bahwa kios itu untuk disewakan kepada pedagang melainkan hak pakai. Ketika itu Pasar Sidikalang dikelola oleh Dinas Pasar di mana setiap pedagang memiliki kartu izin berjualan serta diwajibkan membayar retribusi bulanan. Dan pada saat Pasar Sidikalang masih di bawah naungan Dinas Pasar, pedagang tidak pernah dikenakan status sewa melainkan hak pakai fasilitas pemerintah, dan itulah sebagai acuan diterapkannya retribusi kepada pedagang setiap bulannya. Betul dong kan? Bahwa pembangunan Pasar Sidikalang Blok A Blok B dimulai di era Bupati MP Tumanggo 2005 selesai 2010 dan peresmiannya dilakukan di era Bupati Dairi Joni Sitohang. Lanjut. Bahwa pada saat itu sebelum pembagian kios diadakan sosialisasi kepada pedagang oleh Bupati Joni Sitohang melalui Dinas Pasar. Kepada pedagang diminta membeli kios, garis bawahi membeli. Kalau membeli ini artinya memiliki sesuatu dengan membayar. Itu artinya yang kita pahami ya. Oke. Membeli kios sesuai dengan ukuran dan jenis dagangan yang dibuat oleh pemerintah di Blok A, Blok B, dan harga bervariasi dari 16.300 sampai 35 juta dan bisa beli cash, kontan atau mencicil 5 sampai 10 tahun. Nantinya dana itu digunakan untuk melunasi utang ke Kementerian Keuangan senilai 17 miliar. Berarti siapa yang memiliki pajak Blok A, Blok B? Itu berarti swadaya, betul Mama? Itulah berarti pedagang ini adalah mitra pemerintah. Bahwa sosialisasi tersebut Bupati Joni tidak pernah menyebut posisi pedagang sebagai penyewa. Pedagang dapat menempati kios selama 25 tahun dan dapat diperpanjang serta bisa diwariskan ke anak cucu, dan apabila terjadi pemubaran atau rehab total gedung Blok A dan Blok B, pedagang tidak berhak menuntut ganti rugi. Ini yang tertera kan? Atau ikan musikan? Bahwa dalam sosialisasi tersebut diterangkan bahwa KIP bisa dijadikan sebagai adunan ke bank dan bisa dialihkan ke pihak lain. Jadi kalau sewa itu atas dasar apa hukumnya itu bisa dijadikan adunan ke bank? Era mana wajah budi sol? Kasih wajah budi sol, Bang. Kalau kita sewa aku nih, kita kredit bentuk yang kita gitu. Tidak ada dasar hukumnya. Kalau bicara dasar hukum, mari kita bicara. Saya sarjana hukum. Bahwa menurut kami sebenarnya pembangunan gedung Blok A dan B hasil swadaya seluruh pedagang Blok A dan B, karena apabila ditaksir di total taksiran dalam pembelian kios Blok A dan Blok B sejumlah 495 kios, dari total harga kios tersebut kalau kontan ini tidak mempunyai cash 10 miliar. Bayang, berarti lebih dari 3/4 lain biayanya ini untuk Blok A dan Blok B uang pedagang. Bahwa pedagang Blok A dan B menyadari bahwa kami adalah mitra pemerintah Kabupaten Dairi dalam pembangunan pasar. Tidak sepantasnya disebut sebagai penyewa sebagaimana dimaksud dalam surat persetujuan Bupati Dairi berunjuk di atas. 11. Bahwa pedagang Blok A dan B pengguna hak pakai menyadari bahwa pedagang adalah sumber PAD, pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Dairi, wajib membayar retribusi bulan para pemerintah. Itu Pak. Jadi tuntutan kami Pak. Simak Pak ya. Adapun tuntutan kami kepada Bapak Bupati Dairi, 1. Mencabut surat persetujuan Bupati Dairi karena ini bukan SK, tidak ribet, tinggal riba kok harus naik.
nomor 511.2 garis miring 4786 tanggal 7 Oktober 2020 tentang masa dan persetujuan besaran tarif sewa kios untuk R&B Pasar Sidikala. Bagaimana Pak Bupati? Dicabut ya? Setujuin nah. Yang kedua, menetapkan hak pakai atas kios gedung Blok A dan B selama 25 tahun dan dapat diperpanjang secara tertulis dan dituangkan dalam perda. Tadi itu mulai perda nanti. SK Bupati pun boleh lah, karena perda ini nanti butuh waktu. Yang ketiga, segera diterbitkan kartu izin berjualan pedagang karena izin KIP sudah berakhir Oktober 2020 ini dan status kami ini nggak jelas sekarang. Dan memberikan kesempatan kepada pedagang bagi kawan-kawan yang belum alih nama yang sempat membeli kios dari orang lain supaya segera dialih namakan ke PD Pasar. Biaya BBM itu 10% dari harga pokoknya. Contoh 16 juta, 1.600.000 lah biayanya. Kalau 24 juta, 2.400.000. Biar segera, karena 1 bulan ini paling lama harus diterbitkan KIP kita, biar jelas status kita. Jangan terus Yang keempat, kami bersedia membayar retribusi sesuai kemampuan yang disepakati pedagang Blok A dan B bervariasi. Berdasarkan besaran sesuai kemampuan ini, Pak. Jangan dihitung-hitungan rupiahnya. Jangan dihitung Rp1.000 per hari. Bagaimana untuk operasional pasar? Hanya. Ini pedagang ini bisa datang. Oh, Kanes. Kanes udah buka rasa sampai seminggu ini. Tahu di Kanes? Apa baru itu udah buka rasa sampai 2 hari kan? Ngeri kali Pak. Jadi kami berdasarkan besaran kios yang kami sepakati para pedagang, kami memohon sama Pak Bupati sesuai bersama makna baik 30.000 lah Pak Bupati sampai 40.000 per bulan. Oke, bisa dibagi, itu berdasarkan kios. Ada 3 tipe, 23, 33 sama 3 kali 4 per bulannya dan berlaku selama 10 tahun dan besaran tersebut perlu dituangkan dalam bentuk SK Bupati biar jelas dasar hukumnya, jangan dirubah lagi sama apalagi nanti bawahan. Kok jelas sudah peraturan dasar dan dasar hukum yang boleh tadi otak-atik. Oke, nah ini sekarang itu saja Pak sebenarnya tuntutan kami. Tuntutan kami cuma 4 singkat aja. Jadi ini langsung disetujui saja karena nggak susah. Langsung disetujui nanti. Oke. Oh, udah sambil. Halo. Dan kami mengusulkan ini Pak. Ini usul kami, bisa Bapak setujui, bisa tidak. Jadi pertimbangan saja. Karena tidak salah pedagang memberi masukan kepada pemerintah. Supaya segera ditunjuk direktur PD Pasar yang baru. Jangan PLT lagi itu, nggak jelas, nggak bisa membuat keputusan. Jadi jelas. Yang mumpuni serta berkualitas dan mampu menanam dan mengelola pasar Sidikarang serta mengelola SDM yang handal, sopan dan ramah, guna kalau nama kalau mengutip dalam melayani pedagang agar lebih baik dan lebih maju. Jadi sudah direktur bayar, sudah rapat dong? Alma. Kalau mau Bupati. Tahu lah, cuma 3. Oke Pak ya, ini direktur PD Pasar. Oke, langsung ditunjuk. Nah, jadi usulnya ini itu terserah Bapak. Yang kedua, segera mengganti penanggung jawab BUMD PD Pasar. Ini yang saya selalu komplain. Penanggung BUMD ini siapa ini? Ini asisten perekonomian ini, tidak punya uang. Jadi maksud saya penanggung jawabnya ditukar dari asisten perekonomian ke SKPD dan nantinya melalui SKPD tersebut bisa disalurkan anggaran ke PD Pasar untuk operasional PD Pasar. Kemudian soal narehe menunggak gaji sampai siang bulan asiro lagi dan mangan. Jadi DPR ulang sama mau landong non SA non surah aturan non mulai mau hani itu dia anggaran kepada operasional PD Pasar dan PD Pasar pun tidak kesulitan lagi dalam pendanaan. Tenang dulu. Tidak sulit lagi dalam pendanaan dalam menjalankan operasional pasar di seluruh Kabupaten Deli dan sepenuhnya menyetorkan retribusi kepada pedagang langsung ke kas daerah Pemkab Deli. Jadi tidak bisa dikorupsi lagi karena sudah ada sistem keris. Tidak bisa lagi korupsi main-main lagi Pak. Yang ketiga ini perlu sekali. Bapak bisa menunjuk salah satu ini anggota P3S ini Pak. Siapa saja pedagang di sini.
supaya ditunjuk sebagai komisaris PD Pasar sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi PD Pasar dalam mengelola pasar Sidikalang sebagai visi bupati daerah unggul dan tidak perlu digaji, Pak. Hanya transparansi aja, tidak perlu digaji. Perlu kami bertegas bahwa mayoritas pedagang pasar Sidikalang ini adalah pendukung bupati terpilih Edi Barutu saat kampanye kemarin. 90% dari seluruh pedagang pasar Sidikalang adalah pendukung Edi Jimmy yang berharap ada suatu perubahan baik dalam kehidupan masyarakat khususnya keberlangsungan serta kesejahteraan pedagang pasar Sidikalang. Hidup Edi Jimmy! Sudah sepatutnya segala tuntutan kami disetujui, Pak, dan harus disetujui. Kalau tidak disetujui usul kami ini, inilah aksi ini akan lebih ramai. Ini masih sedikit yang saya pelangi tadi. Harusnya 500 ini tadi, berarti karena koordinasi tadi ya sudah, nggak apa-apa, sedikit aja saya bawa. Jadi kalau tidak disetujui ini bisa 1000, 2000, Pak. Saya bisa galang emas, Pak. Jadi salam, sudah selesai semua ini. Ini saya minta ditandatangani Pak Bupati, tapi sebelum ditandatangani ada jawaban dari Pak Bupati dulu ya. Kita persilakan Pak Bupati menyampaikan apanya, pendapatnya. Oras. Jua-jua. Saya ucapkan terima kasih. Udah rindu saya. Syukurlah kita bisa jumpa di halaman ini dalam keadaan sehat-sehat. Saya lihat semua saudara-saudaraku dalam keadaan sehat. Walaupun COVID sekarang membuat kita susah ya. Ya, saya terus berdoa semoga kita segera lewati masa COVID ini. Amin. Terima kasih. Saya sudah mendengar yang lebih jelas, clear saya dengar tadi malam mengenai persoalan yang dihadapi oleh saudara-saudaraku semua, masyarakat daerah yang mencari pendapatan, membantu masyarakat di pasar. Apa yang saudara-saudaraku lakukan itu juga membantu masyarakat, karena masyarakat butuh kebutuhan, ya, datang ke pasar sehingga kebutuhannya bisa dicapai. Ya, jadi saya sudah mendengar. Dan hari ini kita jumpa lagi. Saya ucapkan terima kasih. Sebetulnya sudah ada kesepakatan yang kita bicarakan dalam pertemuan kemarin untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi karena keinginan untuk jumpa, maka kita jumpa pada siang hari ini. Ya, sebetulnya kita sudah sepakat. Saya yang datang, karena saya merupakan bagian dari pasar. Jangan Akainang yang datang, saya yang datang ke pasar untuk sama-sama kita ngobrol. Duduk di bawah kita. Udah rindu, mulai hati. Rindu berat, Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Jadi begini, bupati itu punya otoritas yang juga dibatasi oleh undang-undang. Ya, bupati yang kami pilih ini juga harus taat akan undang-undang. Tidak boleh semena-mena pada rakyat khususnya, betul nggak? Nah, juga tidak boleh semena-mena dengan perundang-undangan yang diatur, supaya kita bisa menjalankan ini dengan baik. Ya kan nggak mau punya bupati semena-mena untuk undang-undang. Ya, jadi yang saya lakukan, saya mendengar keinginan dari semua saudara-saudaraku dan saya bisa merasakan. Oleh karena itu saya perintahkan sebagai bupati, saya perintahkan kepada saudara sekda, kepada saudara asisten, ya, juga kepada inspektur untuk menelaah masalah ini. Jangan memperlakukan surat yang saya sudah tanda tangani yang karena tidak diinginkan oleh masyarakat. Saya tanda tangan sebelum mendengar. Sekarang saya mendengar ternyata ada permasalahan, jangan dilakukan. Oke, ditelaah.
sambil berkonsultasi dengan dewan. Ya, karena aset negara itu harus disepakati antara eksekutif dan legislatif ya. Jadi konsultasi dengan dewan dan pendamping hukum negara yang disediakan oleh negara supaya kita bisa selesaikan untuk masyarakat. Keinginan masyarakat kita tampung semua. Dan itu dalam waktu singkat, jangan lama. Ya, Kasih waktu ya Pak. Kasih waktu. Nah, untuk saudara-saudaraku semua, tenang saja. Tidak ada yang berubah, tetap berdagang seperti biasa. Ya kan? Sampai nanti kajian kita akan bicarakan ke semua saudara-saudaraku. Saya bersedia untuk menjadi penasehat. Segeralah diformalkan. Itu penting sehingga saudara-saudaraku punya hak suara. Ya, punya saluran suara untuk berbicara, duduk dengan bupati siapapun bupati. Bentuklah segera. Itu bagus. Ya, untuk awal-awal saya bersedia menjadi penasehat. Ya, nanti kalau sudah tidak diperlukan nggak apa-apa. Ya, diturunkan pun boleh. Ya, tergantung masyarakat. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Inang. Ya, saya harus meninggalkan karena harus ke Humbang. Ada tugas di sana. Makanya pakaianku begini. Untuk kita bawa, belajar dari sana bagaimana apa yang dilakukan di Humbang kita bisa terapkan di sini. Apa yang disebut lumbung pangan itu. Food estate itu. Negara sedang gencarnya food estate. Kita semua sedang berjuang bahwa kita pun siap untuk ditugaskan oleh negara menjadi lumbung pangan. Tetapi bupati harus ke sana berjuang dengan semua tim. Jadi izinkan saya berangkat ke Humbang untuk mengupayakan ini. Ya. Jadi itu perintah ya Pak Sekda, ya Pak Asisten. Tentu PD Pasar pasti terlibat sama Pak Inspektorat. Ya, begitu. Terima kasih. Horas. Hidup PD Pasar. Hidup pedagang. Sebentar Kabupaten yang begini dulu. Kalau yang ke Humas itu bisa itu. Tapi ini dulu kita bereskan karena rakyat di sini biar clear. Jadi ada sedikit yang perlu Bapak tanda tangani, tapi bukan dasar hukum. Tidak mengikat secara hukum. Saja ini sebagai acuan kepada Bapak, bahwasanya ini yang akan semacam garis besar. Inilah yang harus diterapkan kepada para pedagang yang nantinya bakal dibuatkan SK Bupati. Jadi tidak boleh melenceng dari sini. Itu saja Pak. Jadi silakan ditandatangani oleh Pak Bupati. Dua. Saya bertinggal di hitam. Ditandatangani Pak Bupati sama Pak Sekda. Itu materi yang dibacakan tadi. Ini cuma acuan. Tidak ada dasar hukum ini. Ini sebagai acuan aja. Cuma garis besar aja ditekan aja. Jadi begini ya. Saya mohon pengertiannya. Saya tugaskan ya kepada Pak Sekda, Pak Asisten, Pak Inspektorat untuk bersepakat hari ini dengan kawan-kawan pedagang. Rumuskanlah kesepakatannya, dengarkan mereka, lakukan berjam, 2 jam, 3 jam terserah, saya tanda tangan. Oke? Gitu Pak. Ini di review, sepakat, saya tanda tangan. Gitu. Oke? Habis nanti waktu, jadi maksud saya begini Pak Bupati. Ini sebenarnya bukan dasar hukum. Jadi tidak mengikat secara hukum. Ini yang saya bacakan tadi. Jadi Bapak tanda tangani ini sebenarnya ini yang perlu jadi tolak ukur acuan Pak Sekda nanti yang 4 tuntutan ini supaya segera dibereskan, diterbitkan SK-SK-nya kayak KIP sama retribusi sama apa kayak itu biar jelas acuannya. Supaya jelas acuannya untuk dilaksanakan, dibuat peraturannya
langsung keluar tim kami pun jelas berdagang, tidak status quo. Biar tenang, kami pun bisa pulang dengan tenang. Hanya acuan saja, garis besarnya saja. Tidak perlu, hanya pegangan, bukan karena dicoret-coret belum tentu nanti itu dibahas lagi. Kenapa kami ketemu sama Pak Bupati? Karena versi pemerintah membahas mengenai ini beda sama kami. Mereka konsep bisnis, kami konsep public service. Ya sudah beda, jadi nggak ketemu. Makanya kenapa langsung kepada yang mengatur kebijakan langsung kami sampaikan, karena yang mengatur kebijakan adalah Bapak bisa mengatur bawahan. Mereka selalu konsepnya seperti bisnis, makanya aku bilang pajak ini jangan dijadikan sebagai murni bisnis, tapi public service. Jangan salah konsep. Jangan samakan ini dengan PDAM, beda dong. Beda sama PLN, gitu. Jadi ini konsepnya public service. Jadi tidak ada di sini mencari profit, ini non profit. Jadi cuma retribusi saja sebagai bentuk kewajiban pedagang kepada pemerintah daerah. Akan kami sampaikan melalui sistem yang disahkan Bapak kemarin dalam sosialisasi. Peris, jadi tidak bisa korupsi lagi. Itu sudah bagus sekali Pak. Jadi tolong Bapak, ini hanya sebagai acuan supaya ada dasar-dasar Pak Sekda membentuk aturannya, kemudian ditandatangani oleh Bapak. Jadi kami berikan waktu seperti kata Bapak kemarin 1 bulan. Oke, terima kasih Pak. Jadi inilah, ini saya mohon pengertian kita semua. Ya, Leku, Bupati itu punya otoritas yang terbatas. Kalau aset negara ini bukan otoritas saya. Kami pun harus berdua dengan Dewan. Itu pun juga bukan karena aset negara. Yang wala Mahkamang do inang ngay pasahata muna kaning termasuk pangiduan untuk dipersetujuan kali sokono dua mah. Tangga dong surat na langsung ditandatangani oleh seorang bupati tanpa melalui disposisi, tanpa melalui paraf, tanpa melalui eksaminasi. Jadi ada dua ketingkatan. Mono kuberi kami soalnya kami diskusi nami do amat sekda, amat inspektur, itu persetujuan do. Waduh mungkin kita mau cuma pikir kamang do inang tertanda tangan oleh bupati mama dok persetujuan so nadong do pengkajian dapalah keseluruhan agama do inang jadi utawar rumah duamu mono tumbuhi jalan pebangiduan sokotan dan usaha suraton pelamata bupati sebagai tanda bahwa surat ini sudah sampai kepada Pak Bupati. Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi memerintahkan kepada sekda, asisten, inspektur, PD pasar untuk melakukan pengkajian dan pendalaman dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Ima di baik disposisi Pak Bupati di Solo. Asabui berangkat nasida sonari. Terus baru sama kerajaan. Jadi ini artinya 80% disetujui kawan. Tidak bisa ditolak lagi. Semua sekda dan bawahannya pasti menyetujui ini.